Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang paling tinggi. Karuniakan kepada kami semua ya Allah Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berburu Lailatul Qadar. Sebaik-baik pemburu Lailatul Qadar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan beliau sehari-hari kita tahu dari sabdanya, tidak ada obrolan sesudah Isya. Maksudnya tidur cepat agar bisa bangun qiyamul lail. Itu keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat Isya tidak ada lagi obrolan banyak, lain kecuali kalau ada tamu-tamu penting. Tapi kalau tidak ada, Rasulullah langsung tertidur. Namun ketika datang bulan Ramadan dan berada di 10 hari terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan ikatan sarungnya. Dia tinggalkan istrinya tercinta, keluarganya, anaknya, menuju masjid, beribadah, beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran. Beliau lakukan. Dan ketika sudah malam tiba, beliau tidak tidur sampai sahur. Begitulah cara terbaik memburu Lailatul Qadar. Tidak ada lebih baik daripada itu. Tetap semangat walaupun digenap. Ada orang memburu Lailatul Qadar datang genap, hilang-hilang semangatnya. Semangat mengajinya hilang. Zikirnya juga berkurang. Padahal ini adalah waktu-waktu yang paling mahal di bulan Ramadan. Bulan Ramadan semuanya mahal. Bisa dikatakan setiap detiknya lebih mahal daripada emas dan berlian. Tapi ketika berada di 10 hari terakhir, meningkat lagi kemahalannya. Meningkat kemahalannya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di 10 hari terakhir ini? Sudah 5 hari berlalu, kita sudah tidak setengah. Semestinya semakin semangat, semakin memuncak. Cara kita berzikir, cara kita berdoa, cara kita membaca Al-Quran, cara kita melakukan kebaikan. Disinilah puncaknya. Disinilah puncaknya. Kalau pertandingan sama halnya kita sekarang sudah berada di grand final. Kita sudah berada final. Kita sedang final. Lengah sedikit kita bisa kalah. Lengah sedikit kita tidak mendapatkan status atau predikat takwa. Janji dari Allah Subhanahu wa taala yang keluar sebagai pemenang dari bulan Ramadan ini akan mendapatkan predikat takwa. Dan takwa adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Tidak macam-macam hadiahnya, takwa. Semua yang dia urus lancar.
Semua masalah yang ia dapatkan dapat jalan keluar dari Allah. Ekonomi lemah dapat rezeki dari arah tak terduga. Banyak dosa dihapus dengan takwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kirimkan kepada jalan keluar dari setiap masalah yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan semua urusannya jadi mudah walaupun kelihatan sulit. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus semua dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Allah akan berikan surga. Di dunia ini Allah yang menjadi gurunya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan, Allah akan mengajarimu, Allah akan memberikum taufik, Allah akan memberikum hidayah dalam menjalani kehidupan yang singkat ini. Di 10 hari terakhir inilah puncaknya. Allah menilai. Kalau kita memang, kalau mungkin insya Allah kita semangat 10 dan 20 harinya, kesemangatan kita harus lebih meningkat. Kalau kita rasa-rasa ada kurang semangat, membaca Al-Quran baru 1 lembar 2 lembar, hilang semangat. Berzikir baru beberapa zikir yang kita baca, hilang semangat. Maka perlu banyak istighfar. Perlu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu bukan cuma menghapus dosa, bukan cuma mendatangkan rezeki dari arah tak terduga, bukan cuma mendatangkan jalan keluar, tetapi istighfar juga menambah semangat. Istighfar juga menambah kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru." Beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Salah satu faedahnya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatanmu. Allah akan menambahkan semangatmu. Istighfar terus. Istighfar terus. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya minta kalau saya yakini sepenuhnya bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar? Bahwa malam ini adalah malam kemuliaan, lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa yang harus saya minta? Apa yang harus saya doakan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai istriku, kalau engkau meyakini 100% bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar, maka ulang-ulang. Baca terus, ulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Mari kita renungkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf ya Allah. Kesalahan kami banyak, kekhilafan kami banyak, maksiat yang kami lakukan banyak sekali. Kami sudah tidak mengingatnya lagi saking banyaknya. Ampuni ya Allah, berikanlah maaf. Karena ketika sudah ada di tangan maafnya Allah, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala sudah kita dapatkan semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi maaf kepada seseorang, seakan-akan sudah diberikan segalanya kepadanya. Tidak ada lagi dibutuhkan yang lain. Karena pemberian maaf Allah itulah yang terbesar. Banyak membaca Al-Quran. Begadang membaca Al-Quran. Tamat 1 juz, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Sampai datang menjelang sahur, sampai datang menjelang subuh. Tahan kantuk. Di malam hari, biar genap, biar ganjil. Apalagi ganjil. Begadang. Begitu memang caranya. Kalau kita mau mengikuti cara terbaik, memburu mendapatkan Lailatul Qadar, ini caranya. Begadang, jangan tidur. Kalau tidur paling sedikit saja ya, goyang, sadar, bangun, berzikir lagi, mengaji lagi, berzikir lagi, beristighfar lagi. Begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam meraih, mendapatkan, memburu Lailatul Qadar. Memang begadang.
10 hari terakhir ini kalau mau kita serius dapatkan Lailatul Qadar, 10 hari ini terakhir begadang terus. Betapa banyaknya orang tiap hari begadang, tiap hari yang nongkrong di kafe, hampir tiap hari begadang, pusing kalau tidak nongkrong. Ada begadang yang paling mulia di 10 hari terakhir. Yang tidak biasa begadang, kalau tahu kemuliaannya ini pasti begadang, pasti begadang. Walaupun ngantuk sekali, dia pesan kepada istrinya, dia pesan kepada anaknya, "Nak, jangan biarkan saya 1 jam tertidur. Kalau saya tertidur, kasih bangun lagi." Demi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, demi untuk menghormati sesuatu yang sangat berharga. 10 hari terakhir, sisa 5 hari lagi. Jangan beranggapan, udah lewat nikahnya Lailatul Qadar, tambah lemah nih semangat. Enggak, yakin Lailatul Qadar masih ada di depan kita. Tadi malam ganjil, 2 hari malam yang lalu nanti lagi ganjil, 4 hari 4 malam yang lalu ganjil. Tapi tetap harus semangat di genap-genapnya. Kalau mau dapatkan Ramadan, jangan pernah bermimpi dapatkan Ramadan, nanti semangat di ganjilnya. Karena tidak begitu cara Rasulullah SAW di dalam memburu Lailatul Qadar. Saya kira demikian renungan ini. Kesimpulannya, kalau mau dapatkan Lailatul Qadar, ikutilah Rasulullah SAW. Beliau paling tahu bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar, dan beliau telah mencontohkannya. Dia sangat sayang kepada anak, sangat sayang kepada istri, tapi ketika datang 10 hari terakhir, demi untuk memuliakan Ramadan, demi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dia tinggalkan istri, dia tinggalkan anak, lalu pergi ke masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.